Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jerniawati Sinaga dengan MPM 120, di mana saya dari grup PGA 3. Di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Ibu Chani Lawrence-Sianturi, SPD MPD, yang dimana dengan mengulang materi sebelumnya pada hari Kamis pada tanggal 5 Desember 2024. Di mana saya akan mengulang materi sebelumnya, yaitu mengenai tugas yang diberikan oleh Ibu, yaitu 4 soal. Yang dimana saya akan membaca soal yang pertama, yaitu jelaskan secara rinci apa itu instrumen penelitian, baik dalam penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang dimana jawabannya adalah instrumen penelitian adalah alat atau perangkat yang digunakan oleh penelitian untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian, instrumen dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu instrumen penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, instrumen berfokus pada pengumpulan data deskriptif yang mendalam. Beberapa jenis instrumen yang umum digunakan yaitu satu yaitu wawancara, di mana wawancara itu adalah interaksi verbal dengan responden untuk menggali informasi lebih dalam. Yang kedua yaitu observasi, yang dimana observasi ini yaitu mengamati perilaku atau situasi secara langsung, baik sebagai partisipan maupun non-partisipan. Yang ketiga yaitu dokumen, yang dimana dokumen adalah studi literatur untuk mendapatkan data dan sumber tertulis yang relevan. Baru yang kedua yaitu instrumen penelitian kuantitatif, di mana instrumen dalam penelitian kuantitatif yaitu lebih terstruktur dan berfokus pada pengukuran data numerik. Contoh instrumen yang sering digunakan yaitu adalah pertama yaitu kuesioner, yang dimana itu daftar pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan data dari responden secara sistematis. Yang kedua yaitu tes, di mana tes ini yaitu alat mengukur kemampuan atau karakteristik tertentu dari individu. Ketiga yaitu survei, yaitu metode pengumpulan data dari populasi besar untuk analisis statistik. Sekarang kita masuk ke dalam soal nomor yang kedua, yang dimana itu soalnya tuliskan jenis-jenis instrumen penelitian dan sajikan contoh dari masing-masing jenis instrumen penelitian tersebut. Yang pertama itu adalah kuesioner, yang dimana itu alat untuk mengumpulkan data melalui serangkaian pertanyaan tertulis. Contohnya yaitu kuesioner ini tentang kepuasan siswa terhadap metode pengajaran guru yang mencangkup pertanyaan mengenai materi, interaksi di kelas, dan dukungan dari guru. Yang kedua yaitu wawancara, yang dimana wawancara adalah proses pengumpulan data melalui percakapan langsung antara peneliti dan responden. Contohnya yaitu wawancara dengan kepala sekolah mengenai kebijakan pendidikan yang ditetapkan di sekolah dan dampak terhadap siswa. Baru yang ketiga yaitu observasi, yang dimana observasi yaitu metode pengumpulan data dengan mengamati perilaku atau situasi secara langsung. Contohnya yaitu mengamati interaksi siswa selama kegiatan belajar mengajar untuk menilai partisipasi dan dinamika kelompok. Keempat yaitu tes, yang dimana tes adalah alat untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan siswa dalam bidang tertentu. Contohnya yaitu tes akhir semester untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi pelajaran matematika. Yang kelima yaitu FGD, yang dimana itu focus group discussion, di mana diskusi terfokus yang melibatkan sekelompok orang untuk mendapatkan pandangan mendalam tentang suatu topik. Contohnya yaitu siswa dan guru mengenai efektivitas program ekstrakurikuler di sekolah. Baru yang keenam yaitu dokumen, yang dimana analisis dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian. Contohnya yaitu menganalisis kurikulum sekolah untuk memahami bagaimana materi diajarkan dan disusun. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan bagaimana cara mengembangkan atau membuat sebuah instrumen penelitian. Yang pertama yaitu tentukan variabel penelitian, yaitu identifikasi variabel yang akan diteliti dan pastikan relevansinya dengan tujuan penelitian. Kedua yaitu kumpulkan sumber teori, yang dimana lakukan studi literatur untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan variabel yang akan diukur.
Yang ketiga yaitu buat definisi operasional, yang dimana definisi variabel secara jelas agar dapat diukur dengan tepat. Ini mencangkup penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan variabel tersebut dalam konteks penelitian. Yang keempat yaitu tentukan dimensi dan indikator, yang dimana kembangkan dimensi dari variabel dan indikator-indikator spesifik yang akan digunakan untuk mengukur setiap dimensi tersebut. Yang kelima yaitu buat kisi-kisi instrumen. Susun tabel spesifik yang mencangkup dimensi indikator, nomor butir, dan jumlah butir untuk setiap indikator. Yang keenam yaitu tentukan jenis skala penelitian, yang dimana pilih jenis skala pengukuran yang sesuai untuk instrumen yang akan dibuat. Yang ketujuh yaitu tuliskan butir instrumen, yang dimana buat kalimat dalam bentuk pertanyaan atau pertanyaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Pastikan butir-butir tersebut jelas dan mudah dipahami. Yang ke-8 yaitu uji instrumen. Lakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dengan akurat dan konsisten. Yang ke-9 yaitu revisi berdasarkan uji coba. Jika diperlukan, lakukan revisi pada instrumen berdasarkan hasil uji coba dan memasukkan dari hasil atau panelnya. Yang ke-10 yaitu implementasi, yang dimana itu setelah instrumen dianggap valid dan reliable, gunakan instrumen tersebut dalam penggunaan data penelitian. Sekarang kita masuk ke soal yang keempat, yang dimana soalnya yaitu temukanlah contoh dari instrumen penelitian dari sumber online untuk penentuan kuantitatif, angket, kuesioner, tes, dan survei. Lalu jelaskan apa perbedaan dari keempat instrumen tersebut. Sebelumnya saya meminta maaf karena tugas ini harus diprint dan diberikan contohnya. Tapi saya mengambil contohnya itu dari online, yaitu dengan kata-kata. Yang dimana yang pertama itu angket. Yang dimana itu contohnya angket tentang motivasi belajar siswa. Pertanyaannya dapat berupa seperti, saya selalu merasa senang setiap berangkat sekolah. Yang dimana angket itu ada seperti saya setuju, tidak setuju, sangat setuju. Dimana siswa itu akan memilih salah satu dari keempat itu. Contohnya kan tadi, saya selalu merasa senang setiap berangkat sekolah. Berarti jika hatinya senang, maka anak itu menjawab sangat setuju. Dan jika tidak senang, dia tidak setuju. Baru yang kedua yaitu kuesioner. Ini mana itu contohnya saya ambil yaitu kuesioner untuk mengukur kepuasan siswa terhadap fasilitas sekolah. Yang dimana pertanyaannya itu seperti, seberapa puaskah Anda dengan fasilitas perpustakaan di sekolah ini? Maka siswa akan dapat menjawab salah satu dari yang tertera, yaitu tentang sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas. Maka siswa akan menjawab salah satu dari situ yang mereka anggap itu fasilitasnya itu puas atau tidak. Baru saya mengambil contoh dari survei yang ketiga, yaitu tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran, yang dimana pertanyaannya itu adalah, apakah Anda menggunakan aplikasi belajar online dalam kegiatan belajar sehari-hari? Yang dimana terteranya itu ada antara ya dan tidak. Siswa akan menjawab di antara yang keduanya. Yang keempat, yang terakhir yaitu contohnya yaitu tes untuk mengukur kemampuan matematika siswa dengan soal pilihan ganda yang mencangkup berbagai topik matematika. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian dan terima kasih, di mana saya sudah siap memaparkan dari keempat soal tersebut. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih.